tidak punya kewenangan. Saudara apa giliranku ini? Ya, Diam dulu. Bang Sri. Apa giliran masa bicara? Kamu dengarkan dulu. Kamu bicara nggak Bang Sri. Bang Sri sekarang Bang Sri. Nih, cocoknya pakai topeng nih. Halo. Saya kayak gini tuh. Semua pasti tahu pengacara dari Roy Suryo CS ya, yaitu si Tompel, lebih dikenalnya dengan si Tompel begitu ya. Kita tahu beliau ini pengacara yang apakah memang karakternya seperti itu atau bagaimana ya, emosinya tuh kayak susah terkontrol begitu ya. Kalau kita lihat di momen yang ada gitu, beliau itu suka emosi begitu ya, kayak kalau ngomong tuh pasti ujung-ujungnya berdiri terus kayak nunjuk-nunjuk gitu. Sebagai pengacara harusnya kan santai ya, untuk melawan lawan bicara tuh cukup santai dan elegan aja gitu. Biarkan saja mereka yang tersulut emosi. Tapi berbeda dengan si Tompel ini, malah dia yang emosi ke bawah gitu ya. Ya mungkin karena sangat-sangat membela kliennya. Tapi kan gimana ya, boleh seperti itu ya membela, tapi ya yang dengan cara yang elegan gitu. Ada di salah satu momen ya, di salah satu acara debat juga, dia mengatakan bahwa jangan mengatakan klien saya tersangka karena ya belum tersangka begitu ya. Lucu sih ya, tapi ya udah sih. Oke, di sini aku ada videonya, aku akan ajak teman-teman untuk mereaksi, jadi kita langsung gas ke videonya. Ya. Ini tadi dia saya bicara dia nggak terima. Itu Ini saya bicara dia potong. Ya, nanti gitu. Ya. Jadi maksudnya tadi menjawab. Jadi artinya nggak diam juga. Mungkin Jokowi diam setelah kami kirimkan somasi kepada saudara Jokowi, sehingga sejak somasi kami kirimkan sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekalipun di hadapan media. Jadi kalau ini Jokowi takut dengan somasi kami, ya nggak apa-apa. Jadi bukan karena tidak santai sekali ya teman-teman ya. Kamu dengarkan dulu saya bicara. Itu, ya. Halo. Anda tidak punya wewenang bertindak dan jangan tunjuk saya. Wah, ini debat panas ya teman-teman ya. Tompel. Saya tunjuk kamu. Saya tidak tunjuk kamu. Adalah kuasa hukum saudara Joko Widodo. Anda bukan kuasa hukum Joko Widodo. Anda tidak punya legal standing. Udah, saya ke Bung Raja. Anda cuma omongan pasal tidak bernilai secara hukum. Kamu situ. Siapa wewenang Anda Kamu menyuruh saya duduk? kemerdekaan menyatakan pendapat. Anda menyuruh saya duduk. Saya untuk berbicara pendapat apa? Sampai berdiri ya teman-teman ya. Sangat-sangat tidak santai sekali sih Tompel ya. Kayak dia mudah terbawa emosi. Saudara tidak punya kewenangan. Apa giliranku ini? Ya. Diam dulu. Bang Sri. Apa giliran masa bicara? Kamu dengarkan dulu. Kamu bicara nggak? Bang Sri. Bang Sri sekarang Bang Sri. Nih, cocoknya pakai topeng nih. Halo. Saya kayak gini tuh. Bung Aiman, saya kapan bisa bicara? Ya, silakan. Nanti Bang. Jadi kalau ini kita takut dengan somasi kami, ya nggak apa-apa. Jadi bukan karena beliau Hampir adu jotos di atas panggung. Halo. Anda dulu. Jangan tunjuk saya. Jangan tunjuk saya. Saya tidak tunjuk kamu. Saya tidak tunjuk kamu. Adalah kuasa hukum saudara Joko Widodo. Anda bukan kuasa hukum Joko Widodo. Anda tidak punya legal standing. Udah, saya ke Bung Raja. Anda cuma omongan pasal tidak bernilai secara hukum. Ini yang barusan ya teman-teman. Kemerdekaan menyatakan pendapat. Enggak, ini gimana ya, kayak mau ketawa iya gitu melihatnya ya. Tapi gimana sebagai pengacara tuh harusnya ya santai gitu. Tidak punya kewenangan. Tapi emang Tompel ini emang kuat ngamuk ya, suka ngamuk ya. Kamu dengarkan dulu. Kamu bicara nggak? Ini apa? Saya memberitahukan menjelaskan Rizal Fadilah menolak diperiksa karena apa? Klien saya yaitu 31 3310 itu mana barangnya. Kalau tidak ada barangnya, mungkin ini apa yang disampaikan tadi oleh klien saya, bahwa bagaimana pemeriksaan kalau tidak ada barang yang ditentukan masalah penghinaan, pencemaran nama baik, barangnya mana? Nah, disinilah saya bilang cari barangnya. apa yang saya sampaikan kepada tadi penyidik
ini kita tidak mengajarkan ikan berenang. Pada dasarnya semua orang tahu dan mengerti apa yang dituduhkan oleh klien saya, yaitu adalah yang dikatakan bahwa ada dugaan ijazah palsu ini harus diperlihatkan baik dalam penyidikan maupun masyarakat seluas-luasnya. Ini harus ada ketentuannya. Jadi menolak diperiksa karena nggak melihat ijazah aslinya katanya ya. Itu sih yang aku tangkap. Pencemaran nama baik, penghinaan, maka ini harus diperlihatkan sesuai dengan hal untuk menjelaskan kepada klien kami. Itu mungkin tambahan dari saya. Sudah diungkapkan oleh klien saya bahwa ini harus diperlihatkan baru bisa diperiksa kembali. Itu aja dari saya. Jadi dia yang ngatur ya. Pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, perlindungan saksi dan korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik. Sebentar, ini kenapa mereka yang ngatur ya? Ya haknya Pak Jokowi dong kalau mau ngelapor balik atau mau ngambil tindakan hukum begitu ya. Haknya Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi juga muak ya. Muak. Untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung. Di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan. Akan tetapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara. Tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah tidak orang takut yang di penjara ya teman-teman ya, tapi tidak pantas di penjara. Banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu. Disinyalir. Saya sama Dr. Viva, saya 2 kali bertanya di dalam forum yang disaksikan Ombudsman, Kompolnas, and so on. Untuk saya tanyakan, kalau kami tunjukkan ini ijazah, apakah ada yang menjamin ini masalah selesai? Ya kalau asli selesai. Ini satu ruangan. Saya ulang lagi kedua kali. Kalau ini ditunjukkan, ada yang menjamin. Karena kalau betul ada yang menjamin, waktu itu mesti ada Bang Egy sebagai ketua. Kami melihatnya TPU Bang Egy. KPUA ya. Maaf, kalau abang-abang ini kan ahli yang diajukan Bang Egy. Bang Egy itu paling punya legal standing karena dia melapor. Dia juga diam. Sehingga bagaimana mungkin kami memberikan rekomendasi ke Pak Jokowi untuk ditunjukkan. 1. Kedua, kita jawab waktu itu. Ini kan berangkat dari begini. Maaf ya. Sekarang ini sesuatu yang fisik ditunjukkan. Oke? Pertanyaannya, apakah mata kita bisa melihat itu hasil video? Ya diteliti. Tidak juga kan? Akhirnya apa? Harus diuji. Karena ini analog. Kembali lagi ke lapor. Ya. Itu sudah dilakukan. Bahkan sekarang di polisi sudah kedua kalinya. Nah terus bagaimana gitu? Ini kan pada selesai apa namanya berputar-putar ayam telur. Sehingga kami melihat akhirnya kita melihat ini kan UGM sudah secara institusi menjelaskan ada segala macam. Itikadnya baik loh ya. Waktu itu belum setegang ini gitu ya. Ternyata pas muncul pun diserang soal tanda tangan Pak almarhum Pak Sumitro. Dan ini sekarang udah dijawab loh oleh UGM. Ini lagi viral nih, dijelaskan kenapa tanda tangannya berbeda atau ya. Namanya Sumitro dan Sumitro jelas. Dasar hukumnya pun ada SK Mendikbudnya gitu ya. Dan ini semua sudah terjawab. Semua pertanyaan-pertanyaan akhirnya ya terima kasih sih. Dengan di-challenge akhirnya kita juga mencari jawaban dengan berdasarkan fakta ya. Tapi kembali lagi Bang Refli, kami masih melihat ini kalau ditujukan pun belum tentu selesai. Mungkin kalau abang sama berdua mungkin. Tapi kita kan nggak tahu Bang, penumpang gelapnya banyak di sini. Itu loh, jadi poinnya itu satu. Nah, terus siapa penumpang gelapnya? Ya kita kan lihat juga sudah cukup banyak di sini. Yang ikut-ikut di sini, meramaikan di sini gitu ya. Jadi pribadi dong Ustaz. Terus kedua, terkait dengan sekarang adanya buku ini ya. Saya mau kembali ke substansi lagi deh, daripada nyerang-nyerang pribadi, buat saya ini nggak substansi ya. Ya nggak bagus. Apapun itu, kita hargai sebagai cara pembelaan, tapi berdasarkan pasal 312 KUHP Bang, yang bisa menguji ini adalah hakim.
Jadi mau penyidik tidak bisa menilai ini. Jelas di 312. Pembelaan terpaksa kepentingan umum itu hanya bisa diselesaikan, yang bisa menafsirkan adalah hakim. Jadi mau nggak mau memang akan dibawa ke persidangan untuk diuji. Sebagai advokat saya juga tetap harus mendorong kalau misalnya terjadi RJ atau apapun. Perdamaian itu juga kewajiban advokat untuk mendorong. Tapi kembali lagi, ini semua keputusan dari prinsipal. Dan juga keseriusan kalau memang ini mau diselesaikan. Setia menunggu sampai malam ini. Kalau tadi sudah ada lagi ya, rilis dari Pak Rismon Syadipar berkaitan dengan pemeriksaan hari ini yang memang harus dilanjutkan pada hari Senin karena kita sudah pesan tidak boleh melanjutkan proses pemeriksaan sampai malam seperti yang terjadi pada Pak Sunarto. Dan alhamdulillah penyidik ya mengikuti atensi kita dan ini adalah bagian dari upaya kita mengingatkan para penyidik. Jadi kita ketika mengingatkan penyidik bukan berarti benci begitu, tapi kita ingin agar proses penegakan hukum itu juga mentaati hukum. Lucu ya. Jadi kita inginkan keadilan dari hasilnya, prosesnya juga ada keadilan dan penzaliman dalam proses hukum itu tidak boleh seperti tadi memeriksa sampai jam 4 subuh. Dan hari ini nggak boleh diperiksa sampai jam 4 subuh. Yang merupakan jurnalis, wartawan seperti rekan-rekan sekalian atas nama Nurdian Susilo ya, Noviansa Susilo ya. Atau yang sering akrab disapa Ian begitu. Sih kalau kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas. Online. Sorry ya. Saya tahun 1996 kemudian lolos dari Pamantasan Pusat Manila. MBA itu tidak ada di Indonesia. MBA itu hanya ada di orang lagi bicara ini lagi Singapura. Dicari-cari sama temennya. Ini sebentar, ini kenapa? Di mana background Anda sebagai dokter? Orang yang lagi bicara ini sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Padjadjaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Padjadjaran. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Padjadjaran. Silakan ada tanggung jawab saya dicari. Wakil Ketua Umum IKA Unpad Jakarta dan saya Sekretaris Badan Eksekutif. Ini ngaku-ngaku kan? Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Saya kenal semua teman-teman akademik. Tanyakan saja. Baik, sekarang Dr. Tifa tolong dijawab. Ini diragukan buku ilmiah. Jawaban Anda, buktinya apa? Metodenya, segala macam. Jelaskan rinci. Ya gampang kalau itu. Gampang ya. Kalau dari sisi saya ini sepertiga buku saya tulis. Buku ini buku neurokognisi, metakognitif, metadata. Jadi saya untuk keahlian dari Pak Roy Suryo yang diakui polisi ya kemarin, beliau menjadi saksi ahli dari kepolisian. Itu ahli telematika. Bentar, ini ketawanya aduh ramah sekali ya. Kelompok orang ini ketawa. Sahabat saya satu lagi itu Pak Dr. Rismon Syadipar ya, menulis 800 buku ilmiah ya. Itu saya sebagai user. Karena ilmu saya membutuhkan dua keahlian mereka. Jadi ini kita padu sekali, metodologi kita namanya metakognisi. Memang tidak banyak orang yang mengetahui itu. Karena ini adalah ilmu-ilmu baru. Saya sendiri mendapatkan dengan dua program doktor yang secara paralel saya ikuti. Program doktor Neuroscience Behavioral dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan program Sosioepidemiologi dari Universitas Padjadjaran. Itu saya ikuti secara paralel. Sehingga saya mendapatkan ilmu yang namanya neurokognisi. Metakognisi akhirnya menjadi neuropolitika. Gitu. Baik, Bang. Ya. Kalau secara pribadi, saya secara pribadi itu ilmuwan tuh dari sejak ribuan tahun yang lalu memang menghadapi seperti ini, ya, seperti Socrates, ya, kemudian Hypatia, Al-Halai, Ibnu Rushd, ya, Galileo Galilei. Jadi biasa saja gitu ya, kita jadi saksi, kemudian kita naik jadi terlapor, biasa saja. kemudian naik jadi tersangka, terdakwa, di penjara, itu biasa buat ilmuwan. Nggak ada yang kita takuti. Jadi mohon maaf ya, kalau yang selama ini setiap kali kita berdebat di area manapun gitu kan selalu yang wah nanti pakai baju orange, nanti takut di penjara. Enggak. Yang penting apa? Enggak. Tapi masih ingat aku waktu beliau ini nangis ya di salah satu acara televisi swasta begitu ya. Saya ibu rumah tangga begitu ya. Nangis beliau. Ilmuwan sudah kami tunaikan. Ya, mau terus di luar, mau terus di mimbar kuliah, mau terus di mimbar universitas, mau di mimbar seperti ini, ataupun di dalam tahanan dan segala macam, tidak ada.
tidak ada apapun yang bisa menghalangi pikiran yang terus bekerja untuk memberikan kebenaran kepada masyarakat. Dan dasarnya, Mbak, si Tompel memang suka ngamuk-ngamuk ya. Terus Dokter Tifa tadi mengatakan bahwa dengan santainya dia tidak takut dipenjara begitu. Padahal kalau kita flashback lagi ada salah satu momen di acara televisi gitu, beliau malah nangis-nangis. Waktu itu dia pakai jilbab merah, aku ingat bajunya hitam. Dia nangis-nangis ya di situ ya. Sekarang aja dia bilangnya nggak takut di penjara, tapi dulu-dulu pas waktu awal-awal naik jadi penyidikan kalau nggak salah aku ya, dia ada rasa takutnya ya. Mungkin sekarang berusaha untuk nutup lah ya rasa-rasa takut itu dengan terlihat santai dan ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Aduh, hai. Terus Roy Suryo ramah sekali senyumnya, ramah sekali ketawanya begitu. Ya, di momen apapun gitu ya, pasti beliau mudah untuk tertawa gitu. Memang memang suka ini kali ya, suka ketawa kali ya, atau bagaimana ya? Oke teman-teman, dari video yang barusan kita lihat, kalau menurut kalian seperti apa, coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!